Hai, perkenalkan, aku Tiara dari YouTube Perabotan. Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk review sebuah produk yang ada di rumah aku, yaitu adalah toples. Jadi aku ada beberapa toples, jenis toples. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan referensi teman-teman mau beli toples yang mana ya untuk rumah gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, let's get started. Yang pertama, aku mau review yang namanya Pruta. Pruta ini barangnya IKEA, dia dari bahan plastik. Jadi aku beli itu dalam satu bundle tuh ada 17 barang dengan bentukan yang berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tidur, ada yang berdiri gitu. Ada 17 totalnya. Ini ada dua pilihan warna, ada yang warna orange dan warna hijau, tapi kebetulan aku pilih yang orange. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Pruta? Oke, yang pertama, kelebihan dari penggunaan Pruta ini adalah karena bahannya plastik, jadi enteng, enak dibawa kemana-mana, nyaman aja di tangan. Bahkan anak kecil pun kalau misalkan megang ini kita nggak perlu khawatir karena kalau jatuh nggak akan pecah gitu kan. Yang kedua, ini kalau teman-teman lihat, ini bisa cocok untuk makanan, tahan di dalam kulkas, bisa dimasukin ke dishwasher, dan ini untuk aman untuk dipakai di oven. Jadi ini aman untuk ditaruh di kulkas. Dan kalau misalkan makanan dimasukin ke sini, insya Allah tetap fresh kayak gitu ya. Ini juga keuntungannya kalau dimasukin ke kulkas itu lebih rapih gitu loh, karena memang kan karena dia ada kontainer masing-masing bentuk, jadi dia bisa disusun rapi di kulkas, dan itu bisa bikin di dalam kulkas itu tuh rapi aja. Ini untuk sayur, misalkan ini untuk buah gitu, jadi tidak belang-belentong, tidak dan makanan seperti sayur-sayuran itu tahan lebih lama gitu. Cuman apa kekurangannya? Kekurangannya aku kurang suka looknya karena ini plastik, jadi kalau ditaruh di kalau lagi lebaran gitu kayaknya kurang cocok aja ditaruh di meja, jadi better ini ditaruhnya di dalam kulkas. Selebihnya bagus semua. Selanjutnya yang mau aku review adalah Sora. Sora ini adalah pilihan pertama aku di toples. Ini kalau nggak salah udah sekitar 3-4 tahun sama aku. Ini bagus banget. Tubnya itu tuh sudah sekian lama sama aku, tapi kayak jamur-jamur, terus yang warna-warna pelangi itu hampir nggak ada gitu loh. Padahal aku sering banget masukin makanan di sini dan masih banyak sisa, kadang belum nggak langsung aku cuci tapi dia tetap stay gitu ya. Terus tutupnya ini loh yang bikin aku jatuh cinta, ini tuh dari bambu gitu loh, jadi ramah lingkungan ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini dibuat dari silikon, jadi ini adalah penguat supaya aman, sentosa, dan makanan juga awet gitu. Cuman apa sih kekurangannya? Ini karena sudah 4 tahun sama aku, walaupun looknya masih cute, masih bagus banget, cuman silikonnya itu akan berubah menjadi warna lebih coklat ya, bukan hitam, coklat. Dan kalau lihat teman-teman perhatikan lagi, aku bukanya tanpa usaha, nggak perlu effort kenceng gitu loh. Ini jadinya loss gitu loh, mudah loss, nggak terlalu kencang lagi. Jadi memang ada beberapa makanan seperti ini aku masukin, ada bawang juga, cuman kayaknya kalau yang untuk makanan yang lebih rentan kayak kerupuk atau apa, nggak aku rekomen untuk masuk ke sini karena sudah lose kekuatan. Jadi ya better untuk nggak masukin yang seperti itu gitu di makanannya. Tapi overall ini kalau ditaruh di ruangan itu jadi cantik banget ya kan. Selanjutnya toples ini nggak ada namanya, ini aku belinya di luar, bukan di IKEA, bukan di dekor rumah. Kalau Sora tadi dekor rumah, kalau Pruta dari IKEA, ini dari luar. Ini cantik. Sebenarnya ini bagus untuk makanan apapun, dia kedap, gula aku taruh sini dia nggak ada semut sama sekali, nggak bisa masuk semutnya, awet. Terus makanan-makanan lainnya seperti ini atau makanan ringan lainnya juga tetap kriuk kalau dimasukin sini karena kedap, saking kedapnya. Permasalahannya satu, dia berbecak gitu. Ini kalau aku ketok-ketok sih ini dari stainless ya kayaknya ya bahannya, dalamnya ada sedikit kayak karet. Nah kalau yang ininya jelas ini kaca tuh. Jadi memang kalau ini agak berat sih. Jadi kalau misalkan kalian punya anak-anak kecil di rumah, better untuk dihindari
dan diletakkan di tempat yang aman. Cuman kalau ini sendiri sih aku nggak saranin untuk taruh di luar, di ini ya, di meja ruang tamu ya. Mungkin ini baiknya ditaruh di dekat bumbu dapur gitu, atau keperluan yang ada di belakang. Selanjutnya aku punya Rajtan ini aku beli dari IKEA juga. Satu paket itu isinya 3 atau 4 kalau nggak salah. Ini Rajtan ini bahan dasar atapnya, tutupnya itu dari plastik. Nah yang ini dari kaca. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari Rajtan? Jadi kalau Rajtan sendiri ini aku suka dia mungil, tapi ini juga problemnya karena dia tidak bisa menampung banyak bahan. Yang paling bisa ditampung sama dia mungkin kayak lada gitu-gitu kan. Terus kayak ini garam. Kalau beli garam yang banyak juga dia tidak bisa nampung banyak. Jadi masih aku harus saving sisa garamnya lagi gitu kan. Karena dia terlalu kecil. Cuman dia kalau misalkan buat dipajang di dapur-dapur itu jadinya cantik gitu. Makanya tetap aku beli gitu ya. Dan ini juga praktis teman-teman, karena tutup botol seperti ini. Kadang kalau aku nggak sempat ambil sendok, aku tinggal tuangin aja, tumpah untuk dimasakkan, jadi praktis gitu. Oke teman-teman, itu review aku tentang beberapa toples yang ada di rumah, baik kekurangan dan kelebihannya langsung aku spill saat itu juga. Semoga toples-toples ini bisa membantu teman-teman kira-kira memilih toples yang mana ya yang cocok untuk rumah teman-teman. Semoga terus bisa membantu pilihan perabotan rumah teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel ini untuk support aku selalu. Oke, see you in the next video. Bye-bye!